Diskusi, solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Jelita Disetia, saya Rodetul Hasanah Lubis, saya Fitri Kholila Nasution akan berdiskusi dan membahas tentang dampak teknologi masa kini. Baik, nah teman-teman, menurut teman-teman nih gimana teknologi masa kini? Nah, kalau zaman dulu tuh kan teknologi itu apalagi ya handphone. Kalau dulu telepon itu hanya digunakan untuk sekedar berkomunikasi. Iya. Nah, misalkan kayak kita telepon atau mungkin juga SMS ya kan. Nah, tapi kita lihat sekarang bahwasanya teknologi itu udah berkembang pesat, apalagi sekarang udah ada handphone gitu kan. Benar-benar. Dan ya gimana Fitri? Sekarang kan juga bisa dari luar negeri sekalipun kita bisa mencari informasi melalui dari handphone sekarang gitu kan. Dan komunikasinya pun lebih lancar, kita bisa lihat dari wajah, face to face gitu kan, kayak video call dan lain-lain. Nah, bahkan sekarang pun zaman dulu itu contohnya game ya, contoh kecilnya game. Zaman dulu tuh gamenya tuh cuma kayak ular-ular, tau nggak sih? Iya. Nah, sekarang ada Mobile Legends, Free Fire, apa sih satu lagi? Fried Chicken ya? Apa sih? Nah, ya gitu loh pokoknya. Jadi sekarang itu bisa bergabung dalam satu grup tuh bisa lebih dari 1 atau 2 orang. Contohnya bisa lah 5 orang lah ya, lebihnya. Contohnya itu kata apa sih gaulnya itu mabar ya, main mabar. Bener. Nah, jadi dengan pesatnya teknologi itu kan pastinya berdampak nih ke kita nih kan, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang tuh mereka pastinya udah dikasih nih handphone. Bahkan anak-anak SD sekarang itu udah jago banget megang handphone gitu kan. Mereka bisa lakuin apa aja dengan handphone, bisa ngakses apa aja, ada sosial media, games yang beragam macamnya, terus juga mereka bisa akses situs-situs yang bahkan bisa terbuka lebar gitu dari mana aja sumbernya gitu kan. Nah, jadi teman-teman, aku mau nanya nih, kira-kira ya untuk dalam skala SD nih khususnya kan, jadi anak-anak itu kan udah pada dikasih gadget. Menurut teman-teman nih apa sih dampak positif dan negatifnya? Pasti ada ya. Pasti ada dampak negatif dan positifnya dari perkembangan teknologi itu sendiri. Kalau menurut dia dulu nih, apa sih dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri? Nah, dampak negatifnya itu dapat kita lihat anak zaman SD sekarang itu udah bisa kayak mengakses apa yang belum kita, contohnya kita sebagai orang dewasa kadang belum tentu paham hal yang A, sedangkan dia udah paham hal yang B. Nah, seperti main game lah, banyak nih orang dewasa yang belum paham. Seperti Mobile Legends, banyak nih orang dewasa kalau tanya, pandai ini enggak? Oh enggak, kayak mana itu, gini. Bahkan anak SD sekarang otomatis fokusnya lebih ke HP, HP. Bahkan mata pelajaran atau pelajaran itu sudah dapat diakses dari HP semuanya, nggak usah dari buku aja gitu. Oke, kalau dari Fitri sendiri dampak negatif dari perkembangan teknologi ini khususnya handphone apa ya? Kalau pribadi karena anak-anak sekarang yang sudah mengenal sama teknologi atau gadget itu kurangnya kesopanan sama orang dewasa atau sama orang tua gitu kan. Karena betul juga kata dia, karena mereka sudah lebih tahu, lebih memahami duluan daripada orang tua. Jadi mereka lebih kayak nggak mungkin, kayak mereka lebih merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Ada lagi? Dan kedua pasti karena betul kata Jelita juga, situs-situs mereka itu pun mereka kan anak kecil itu kan masih banyak gitu yang rasa ingin tahunya. Jadi mereka ngecek gitu, takutnya ya gitu seperti itu. Oke, mungkin itu ya banyak dampak negatifnya. Kalau aku rangkum tadi dari dia, anak-anak tuh yang dikasih gadget bisa ngakses game apa aja sampai lupa waktu. Betul. Terus juga dari Fitri tadi kayak mereka merasa lebih pintar dari orang tuanya karena
jadinya kurang sopan, terus juga bisa mengakses situs apa aja karena berasanya tuh kayak dunia ada di genggaman gitu ya. Nah, terlepas dari dampak negatif tadi, pastinya ada dampak positifnya gitu ya, teman-teman. Kira-kira kalau menurut dia nih, apa dampak positif dari perkembangan teknologi itu sendiri? Nah, dampak positifnya itu bisa kita lihat, kita bisa mudah menghubungi teman kita. Baru banyak informasi yang kita tidak dapat di sekolah bisa kita ketahui dari HP atau gadget ya. Contohnya dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kalau untuk anak-anak ya mata pelajaran lah. Misalnya udah di sekolah, udah belajar matematika, dia kurang paham. Nah, ketika dia sudah memegang gadget, dampak positifnya sama dia tuh ketika dia buka YouTube mencari mata pelajaran, contohnya logaritma. Nah, dari situ dia bisa memahami kembali. Oke, Kalau dari saya gini, karena kan kita udah pernah mengalami COVID kan. Iya. Nah, jadi pada guru-guru dan siswa semuanya ini melakukan komunikasi itu pasti lewat via WA atau Zoom. Nah, itu mungkin salah satu dari positifnya teknologi itu. Nah, kemudian yang kedua ya sudah kita pahami bahwasanya di Google itu banyak manfaat atau banyak ilmu-ilmu yang ada di dalam Google. Jadi mereka ya lebih kayak melihat ke situ gitu, mencari mencari ke situ. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti tadi aku rangkum ya, dari dia itu anak-anak bisa dapetin sumber belajar yang lebih luas ya dengan gadget itu sendiri. Juga kalau dari Fitri itu tadi memudahkan kita komunikasi, jadinya tuh belajar nggak cuman tatap muka tapi bisa lewat online. Apalagi kebantu ya saat kita masa COVID waktu itu ya, benar-benar kebantu kayak pembelajaran tuh tetap jalan walaupun kita sama-sama masing-masing di rumah gitu kan. Nah, jadi teman-teman kira-kira nih dengan dampak positif dan negatif tadi, kira-kira bagaimana ya? Mungkin ada nggak solusi dari teman-teman itu? Mungkin orang tua dari guru sendiri harus apa gitu dengan anak-anak? Kan nggak mungkin juga ya mereka sama sekali nggak dikasih gadget, karena memang saat ini eranya udah seperti itu gitu kan, teknologi udah semakin maju, nggak mungkin mereka benar-benar ditarik handphonenya. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan oleh teman-teman nih? Kalau dari Fitri? Kalau saya sendiri ya satu, orang tua itu harus melihat gitu kan, harus melihat juga apa yang dibuka oleh si anak, udah gitu harus menjaga dan membatasi waktu bermain anak ini atau melihat handphone itu tersendiri. Kalau dari dia? Nah, betul juga dari dibilang saudari Fitri, bisa mengawasi atau mengecek apa sih yang dia buka. Misalnya dia membuka situs yang nggak aman atau nggak cocok sama tersebut, diingatkan. Atau kan sekarang di gadget itu ada kayak khusus kids gitu untuk anak-anak gitu. Nah, boleh juga itu diklik aja biar nggak melebar atau meluas dia. Oke, jadi kalau misalkan terima kasih ya teman-teman solusinya. Jadi kalau kita tarik nih ke dunia nyata sendiri, di lingkungan teman-teman sendiri tuh ada nggak sih anak kecil yang memang udah menggunakan gadget dan bagaimana tanggapan teman-teman terhadap hal itu? Mungkin bisa dari keponakannya atau mungkin adiknya sendiri. Gimana sih realitanya gitu kan, tadi kita udah cerita teori ya, banyak kali dampak negatif dan positifnya. Kalau di realitanya tuh gimana? Kalau di realitanya saya lihat ponakan saya sekarang udah main gadget, dia kebanyakan nonton di YouTube gitu. Kadang suruh ngerjain tugas kayak nggak ada, otomatis apa sih, dunia itu tertumpahkan di gadget itu. Padahal bisa jadi anak itu bohong ya. Iya. Padahal ada gitu, Iya, ada tugasnya. Oke, kalau dari Fitri sendiri nih gimana? Yang ada di dunia nyata gitu. Ya seperti ponakan saya. Ini sekarang kan kita ini udah era modern ya kan. Anak yang baru lahir aja pun langsung tahu kayak apa itu, maksudnya kayak mana ya? Langsung kayak ibarat kita tuh ngaji-ngajian melalui dari gadget gitu kan. Jadi apa-apa lagu-lagu dari gadget. Jadi mereka itu udah terbiasa juga apa ini HP gitu. Jadi orang tuh tahu. Nah, ponakan saya hampir sama, mereka kayak lihat YouTube, lihat YouTube aja gitu, sampai mamanya tuh marah-marah gitu lah. Gitu ya.
Oke, bahkan anak bayi sekarang aja begitu lahir langsung dicekrek ya. Iya, Iya, itu di videoin makanya. lagi. Iya benar. Jadi proses mereka lahir aja pun didokumentasikannya Iya. menggunakan handphone gitu Iya. kan, menggunakan teknologi. Jadi benar-benar mereka begitu keluar melihat dunia ini ya langsung Kamera apa ya? langsung ya. Iya, langsung masuk HP gitu ya. Iya benar, langsung berinteraksi langsung dengan gadget itu gadget. sendiri. Jadi benar-benar nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa kita tarik benar-benar menjauhkan anak dari gadget itu sendiri. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi itu sendiri khususnya pada gadget atau handphone itu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana negatifnya itu tadi udah dibilang dari kedua teman saya bahwasanya negatifnya itu anak bisa ngakses situs-situs apa saja tanpa bisa dibatasi oleh siapapun, karena memang mereka yang genggam sendiri handphonenya. Terus juga mereka dapat mengakses games bahkan sampai 24 jam ya, kalau nggak dibatasi. Terus juga mereka bisa jadinya kurang kesopanan karena merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Kemudian kalau untuk dampak positifnya sangat banyak sebenarnya ya. Mereka bisa dapat sumber belajar yang lebih luas, mereka bisa berkomunikasi dengan siapa aja tanpa batasan waktu, ruang, bahkan negara manapun gitu ya. Jadi solusi dari hal ini dalam menanggapi dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi ini sendiri tadi adalah, yang pertama, kita sebagai orang tua harus lebih bijak dalam memberikan gadget kepada anak-anak kita, di mana kita harus mengawasi, menjaga, dan memperhatikan benar-benar apa yang anak kita lakukan dengan gadgetnya, apa yang mereka mainkan di gadgetnya, terus situs-situs apa sih yang mereka kunjungi gitu kan. Terus juga kita harus membatasi, kita nggak boleh ya 24/7 ngasih gadget ke anak-anak, karena itu nggak baik. Oke, mungkin itu saja diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.